Sebab banyak orang merayakan Columbus Day di Amerika. Columbus dikenal menemukan Amerika meski sudah berpenghuni. Namun perayaan ini dipertanyakan karena sejarah kolonialisme yang kontroversial. Beberapa komunitas pribumi menganggapnya hari berkabung, mengingat dampak negatif kedatangan Columbus terhadap penduduk asli Amerika. Menurut sejarawan sebelum Columbus, orang percaya dunia itu datar, seperti piring raksasa. Columbus bersikeras akan terus berlayar tanpa jatuh dari ujung dunia, menantang kepercayaan umum saat itu. Ketika dia akhirnya mencapai daratan baru, semua orang terkejut, menyadari bahwa dunia tidak datar seperti yang mereka kira selama ini. Peristiwa penting ini terjadi hanya beberapa ratus tahun lalu, mengubah secara dramatis pandangan manusia tentang bentuk bumi yang sebenarnya. Sayangnya cerita itu sepenuhnya salah. Israel telah lama mengetahui bahwa dunia tidak datar. Faktanya, mereka telah mengetahui dengan pasti bahwa bumi berbentuk bola, persis seperti yang kita ketahui sekarang sejak peristiwa Har Sinai. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi dengan cermat dan teliti. Pemahaman ini menjadi bagian penting dari warisan keilmuan mereka selama berabad-abad. Dan semua ini ada dalam Torah. Contoh pertama ini ada dalam Gemara, yang merupakan bagian penting dari Torah lisan kita. Kita memiliki 2 Torah. Kita memiliki Torah tertulis, yaitu 5 kitab Musa, dan kemudian para nabi, dan kemudian kita memiliki Torah lisan. Torah lisan menjelaskan apa yang sebenarnya dikatakan oleh Torah tertulis. Banyak orang menolak Yudaisme, baik Yahudi yang enggan mematuhi mitzvot, atau Kristen yang percaya ada penyelamat lain. Mereka menciptakan alasan sendiri untuk tidak melakukan apa-apa. Namun semua orang memiliki masalah dengan Torah lisan, meskipun Hashem menyatakan dia memberikannya di Gunung Sinai. Ini adalah omong kosong yang diciptakan dalam pikiran mereka. Orang-orang berkata para rabbi menyebut nama mereka dalam Torah lisan. Rabbi ini tidak hidup saat Gunung Sinai. Namun informasi dalam Torah lisan pasti ilahi. Hari ini kita akan membuktikan bahwa informasi mereka tidak mungkin dimiliki manusia. Pertama, bukti bahwa bumi berbentuk bola. Dalam Mishnah di Masechet Avodah Zarah, halaman 41a. Ada berbagai jenis penyembahan berhala, dan Anda dilarang mendapatkan manfaat dari apapun yang pernah disembah, bahkan jika hanya sehari. Gemara bertanya, bagaimana jika itu sebuah gambar? Saya bertanya, gambar apa? Jika gambar seorang pria, saya katakan jika itu gambar pria yang memegang burung atau bola, atau mungkin tongkat atau pedang, bagaimana kita menilainya? Ya, Anda tidak diperbolehkan mengambilnya. Mengapa bola? Apa pentingnya yang dia pegang? Dikatakan jika pria dalam gambar memegang bola, dia mewakili seorang raja yang mengendalikan seluruh dunia. Mengapa hal itu mewakili dia mengendalikan dunia? Karena bola adalah representasi dari bumi, planet tempat kita tinggal, dan bumi itu bulat. Dunia kita bulat seperti bola. Gemara menulis tentang ini 2000 tahun lalu, Mishnah 2500 tahun lalu. Pengetahuan ini sudah lama ada dalam tradisi Yahudi. Columbus 2000 tahun kemudian tidak menemukan kebenaran ini. Israel telah mengetahuinya jauh sebelum era penjelajahan modern, membuktikan kearifan kuno mereka.
Sekarang dalam Torah terdapat banyak hal yang pada generasi sekarang membuat orang terguncang. Misalnya ketika saya memberitahu orang-orang bahwa jika seorang Yahudi tidak menjaga Syabat sesuai dengan halacha, menurut Rambam, seorang rabi terkenal, dia mengatakan bahwa seorang Yahudi yang tidak menjaga Syabat dianggap sebagai goy, dianggap sebagai seorang Gentile. Ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Dianggap bukan Yahudi, tetapi non-Yahudi seperti apa? Ada casili umat ha'olam, non-Yahudi saleh di seluruh dunia. Rambam mengatakan bukan mereka tzadikim memiliki olam haba. Orang Yahudi yang tidak menjaga Syabat dianggap penyembah berhala, suatu hal yang sangat serius dalam tradisi Yahudi. Penyembah berhala melanggar Syabat dengan mengemudi, merokok dan menonton TV. Orang terkejut saat dijelaskan berkata, saya Yahudi, orang tua saya Yahudi. Saya ke Bait Knesset dan memberi sedekah. Namun Rambam menyatakan mereka bukan Yahudi sejati. Keyahudian mereka ditangguhkan karena tidak mematuhi Syabat sesuai halacha. Hal ini mengejutkan generasi sekarang yang mungkin tidak memahami pentingnya Syabat dalam tradisi Yahudi. Mulailah menjaga Syabat dan hentikan penangguhan. Hal ini membuat orang terguncang. Saat saya memberitahu seseorang, dia ingin membuktikan bahwa dia Yahudi dengan menunjukkan identitas Israelnya bertuliskan Yahudi. Saya menjawab, ya Anda benar secara teknis. Tapi itu tidak berlaku dalam halacha karena Anda tidak bisa mengambilnya begitu saja. Identitas sejati lebih dari sekadar dokumen. Bukti Torah dari Tuhan. Hashem menyebutkan makanan terlarang dalam Torah. Ikan laut harus punya sirip dan sisik untuk bisa dimakan. Ini tertulis jelas dalam 5 kitab Musa yang menjadi dasar ajaran Yahudi. Aturan ini telah dipatuhi selama ribuan tahun oleh umat Yahudi yang taat dan tetap relevan hingga saat ini. Kepatuhan pada hukum kashrut ini menjadi salah satu ciri khas keimanan Yahudi yang kuat dan bertahan lama. Hashem berfirman, jika ikan memiliki sirip dan sisik, maka itu kosher. Jika tidak memiliki sisik, maka itu tidak kosher. Maka Chazal berkata, apa maksudnya tidak memiliki sisik? Mereka mengatakan, karena Anda akan menemukan ikan yang hanya memiliki sirip, tetapi tidak ada ikan yang memiliki sisik tanpa sirip. Oleh karena itu, Torah menyebutkan keduanya untuk mengajarkan kita bahwa kedua karakteristik ini diperlukan. Anda tak akan menemukan ikan bersisik tanpa sirip. Ini menunjukkan informasi tersebut bukan dari manusia. Mengapa demikian? Jika Anda menulis sebuah buku dan ingin semua orang mengikutinya, Anda tentu tak akan memasukkan hal yang mudah dibuktikan salah. Itu tidak masuk akal dan akan mengurangi kredibilitas buku tersebut. Jika ditemukan ikan hanya bersisik, itu menunjukkan kesalahan dalam Torah. Satu kesalahan saja. Membatalkan seluruh kitab dan Yudaisme. Tidak perlu lagi berpuasa Yom Kippur atau menjaga Syabat. Torah tidak boleh salah karena bersifat ilahi, berasal langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita tahu Tuhan tidak mungkin membuat kesalahan dalam firman-Nya. Jadi sekarang Anda memiliki situasi di mana siapapun yang mengatakan ini, bahwa setiap ikan yang memiliki sisik pasti memiliki sirip, harus mengetahui setiap jenis ikan yang akan pernah ada. Ada lebih dari 2 juta spesies di bumi, termasuk 40,000 jenis ikan. Siapapun yang menyebutkan ini 300 tahun lalu, harus mengetahui semua yang ada saat itu dan yang akan ada di masa depan, termasuk mutasi. Hingga kini, tidak ada ikan yang hanya memiliki sisik tanpa sirip. Banyak ikan seperti hiu dan lumba-lumba hanya memiliki sirip, tapi tidak ada yang hanya memiliki sisik. Artinya, jika Anda menemukan separuh ikan terpotong dengan sisik tanpa sirip, Gemara menyatakan itu pasti kosher. Mengapa? Karena tidak ada ikan yang hanya memiliki sisik.
Bahkan pada potongan ikan, jika ada sisik, pasti ada sirip di bagian lainnya. Jadi ini hanyalah satu bukti sederhana yang terdapat dalam 5 kitab Musa yang Be'ezrat Hashem kita semua baca setiap tahun dalam Parashat Hashavua. Anda seharusnya menemukan ini dalam 5 kitab Musa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengetahuan ini tersimpan dan diwariskan selama ribuan tahun. Torah mengatakan tentang hewan yang kita makan, Hashem sangat ketat mengenai apa yang kita konsumsi. Alasannya, semua yang kita makan, baik es krim, steak, apple, atau lainnya, akan berubah menjadi darah. Ini proses penting dalam tubuh kita. Apapun yang tidak berubah menjadi darah akan dikeluarkan dari sistem tubuh karena tidak dapat digunakan. Siapa yang mengubah makanan menjadi darah? Semua jenis makanan berubah menjadi darah, menunjukkan adanya perancang cerdas. Hashem mengatakan darah adalah bagian dari neshamah dan jiwamu, berarti kamu adalah apa yang kamu makan. Proses ajaib ini membuktikan adanya perancang cerdas di balik sistem luar biasa ini. Ini adalah bukti sederhana namun kuat dari keajaiban penciptaan. Makan sesuatu yang tidak murni membuat Anda tidak murni. Namun ini tidak berarti Anda jahat. Artinya mempelajari Torah menjadi sangat sulit. Torah adalah satu-satunya hal spiritual murni di dunia. Jika Anda menghadiri syiur Torah setelah makan makanan tidak kosher, pengalaman Anda akan seperti saya saat pertama kali melakukan teshuvah. Ketidakmurnian membuat koneksi dengan Torah hampir mustahil karena perbedaan tingkat spiritualitas. Saya pergi ke syiur, 100% terjaga, penuh semangat. 5,5 menit kemudian, saya tertidur tanpa bisa menahan. Mengapa? Karena kemurnian spiritual terlalu berat untuk neshama saya. Ini memerlukan pelatihan konsisten dan bertahap, serta makanan kosher yang tepat untuk memperkuat jiwa dan meningkatkan kemampuan spiritual kita. Proses ini tidak mudah, tetapi sangat penting bagi perkembangan rohani kita. Hashem berfirman, bagaimana engkau mengetahui hewan ini murni? Dikatakan hewan tersebut harus memiliki 2 tanda penting. Pertama, kuku terbelah pada kakinya. Kedua, hewan harus memamah biak, mencerna kembali makanannya setelah menelan. Kedua tanda ini harus ada untuk memastikan kemurnian hewan. Anda dapat memiliki sekitar 10 hewan berbeda yang ia daftarkan. Sedikit lebih dari 10 hewan yang sebenarnya memiliki 2 tanda ini. Sisanya dari hewan di dunia tidak akan memiliki tanda apapun. Hanya ada 2 atau tidak ada sama sekali, kecuali 4. Ada 4 hewan yang memiliki 1 tanda, babi, kelinci, arnab, dan unta. 4 hewan memiliki 1 dari 2 tanda. Hewan lain memiliki 2 tanda kosher atau tidak sama sekali. Artinya, jika ditemukan hewan kelima dengan 1 tanda, ada kesalahan dalam Torah. Begitu juga jika ada hewan lain dengan 1 tanda, selama 300 tahun sejak Torah diterima, pencarian masih berlanjut. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa jika kita menemukan hewan nomor 5, ada kesalahan dalam Torah. Jika kita menemukan hewan lain dengan 1 tanda, ada kesalahan dalam Torah. 3.300 tahun telah berlalu sejak kita menerima Torah, dan mereka masih mencari tanpa hasil. Keakuratan Torah terus diuji oleh waktu dan penemuan ilmiah. Hashem menyatakan hewan kosher harus dikenali dari luar karena mudah diidentifikasi. Namun ada juga tanda internal. Dalam Yudaisme, hewan yang boleh dimakan harus disembelih secara kosher tanpa menyebabkan penderitaan sedikit pun. Dia ingin kita mengidentifikasi hewan kosher dari luar karena mudah dikenali. Namun ada juga tanda internal dalam hewan yang perlu diperhatikan. Menurut ajaran Yudaisme, hewan yang boleh dimakan harus disembelih secara kosher
Ini merupakan aturan penting dalam hukum makanan mereka. Penyembelihan kosher berarti hewan tidak boleh menderita, bahkan untuk sedetik pun. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tepat. Sekarang, jika Anda melihat penyembelihan dari luar dan tidak akrab dengan syecita, itu mungkin tampak sangat mengerikan dan mengejutkan. Namun meskipun tampaknya menyakitkan, sebenarnya ada bukti ilmiah yang kuat bahwa proses ini tidak menyebabkan rasa sakit yang signifikan. Perlu diketahui, semua hewan non-kosher, termasuk manusia, pada suatu saat memiliki semua darah yang mengalir dari jantung ke otak dalam proses alami. Seseorang dianggap hidup selama darah mengalir ke otak. Jika berhenti, dianggap mati. Ini berbeda dengan aliran ke jantung. Serangan jantung bisa diatasi, tapi tanpa aliran ke otak, seseorang mati secara klinis. Saat diputuskan tidak ada aliran darah ke otak, itulah kematian secara medis ditetapkan. Ini menjadi dasar penting penentuan kematian seseorang. Hilangnya darah dari otak membuat hewan mati dalam kurang dari 1 detik. Ini terjadi karena otak tidak lagi menerima oksigen yang diperlukan. Semua hewan memiliki 2 pembuluh darah utama ke otak, 1 di bawah dan 1 di atas leher. Contohnya pada kuda, ada pembuluh darah besar di bagian bawah dan atas leher yang memasuk darah ke otak. Kedua pembuluh ini sangat penting untuk kehidupan hewan tersebut. Jika kita menyembelih bagian bawah, darah masih akan keluar dari atas. Ini berarti hewan masih hidup dan menderita sampai semua darah keluar. Ia merasakan sakit karena masih hidup dengan darah masih mengalir ke otak dari bagian atas. Proses ini menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan bagi hewan tersebut. Hadis ini berarti bahwa tidak ada cara yang bersih untuk menyembelih kuda, unta, atau hewan serupa. Namun, jika Anda melihat hewan-hewan yang kosher, seperti sapi, domba, dan rusa, hewan-hewan yang kita diizinkan untuk makan, ada aspek yang sangat unik dalam penciptaan mereka. Mereka juga memiliki 2 urat. Tetapi tepat sebelum mereka mencapai otak, kedua urat tersebut terhubung dan menjadi 1 urat tunggal. Ini berarti bahwa ketika Shochet menyembelih hewan tersebut, dia hanya memotong 1 urat, dan pada saat darah yang tersisa bergerak dari ujung urat ke tempat yang dipotong menuju otak, hewan tersebut sudah mati. Secara ilmiah, hewan tersebut tidak merasakan sakit. Jika merasakan sakit, berarti tidak kosher. Ini pengetahuan yang tidak mungkin diketahui 300 tahun lalu tanpa petunjuk Hashem. Hashem mengajarkan bahwa dengan makanan kosher, kita dapat mempelajari Torahnya dan terhubung dengannya. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.